Guys, tahu nggak? Dulu, mahasiswa tahun 80-an harus nguasain buku sebanyak ini biar bisa lulus ujian. Tapi sekarang, semuanya ada di sini. Kok bisa? Ya, aku baru nemuin fakta bahwa cara manusia dapetin pengetahuan udah berubah drastis. Tapi masalahnya, masih banyak orang yang pakai cara lama buat dapetinnya. Di era yang serba canggih sekarang. So, kita akan bahas gimana peta evolusi orang pintar. Ya, dulu kita pernah ada di era print. Era di mana semuanya dicetak. Sumber ilmu nggak jauh dari yang namanya buku, diktat, koran, majalah, atau apapun namanya. Dan orang yang pintar di era ini, itu bisa disebut si penghafal. Karena semakin banyak yang dia hafal, semakin dia pantas disebut jadi suhu atau orang pintar di era ini. Kekuatan orang-orang di era ini, mereka bisa bertahan dalam jangka waktu lama, dalam mode fokus, dan mereka terlatih buat berpikir mendalam. Ketika itu memang vibe-nya serius, dalam tanda kutip serius. Kenapa? Mereka terbiasa buat baca buku dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Selesai jilid 1 sampai jilid yang terakhir. So, modal buat orang bisa memenangkan era ini adalah gimana dia bisa konsisten dan tekun. Kemudian, zaman bergeser ke era search, di mana semua informasi sangat mudah diakses. Pertama kali Google launching telah membuat geger seluruh masyarakat dunia. Kenapa? Karena ia berhasil mengubah cara belajar menjadi lebih fleksibel dan simple. Bayangin, kita nggak perlu lagi ngafal kayak di era sebelumnya. Kita tinggal masukin keywordnya, kita tinggal cari apa yang kita pengen tahu, Google bakal kasih jawabannya. Nah, orang pintar di era ini disebut dengan si pencari atau si paling keyword. Tapi, di era ini kita harus hati-hati. Kita harus jadi seorang detektif. Kita harus bisa milih mana informasi yang valid, mana informasi yang hoax. Jangan sampai kita kemakan informasi-informasi hanya dari satu sumber, bahkan tidak punya sumber sama sekali. Nah, lanjut ke era algoritma, di mana kita nggak lagi nyari informasi, tapi mereka yang nyari informasi buat kita. Kita tahu aplikasi semacam TikTok, Instagram, YouTube, semua aplikasi itu nyuapin kita konten-konten yang bikin kita betah lama-lama di depan layar. Nah, orang pintar di era ini bukan yang mikirin soal viral, tapi soal siapa yang paling waras di tengah gempuran konten-konten yang bikin kita sulit ngontrol diri. Nah, gimana cara survive di era ini? So, caranya adalah dengan kita nerapin konsep reach to teach. Apa itu? Challenge diri kita buat cari tahu tentang suatu fakta dari banyak sumber. Entah itu yang nggak populer, atau yang berseberangan, atau bahkan sesuatu yang nggak kita suka. Kenapa? Biar kita punya perspektif yang lebih luas dan kita bisa lebih objektif dalam menilai sesuatu fakta. Nah, setelah itu kita share ke orang lain tentang apa yang kita dapatkan. Nah, ternyata era kita nggak berhenti sampai di situ. Kita nggak sadar hari ini kita bergeser ke era AI. Kita kenal seperti ChatGPT, Gemini, DeepSeek, dan masih banyak tools AI yang lainnya yang jadi asisten pribadi kita. Kita sering minta bantuan AI, tolong dong ngeresum buku ini, tolong dong cari artikel tentang ini. Nah, di era ini, orang pintar disebut dengan arsitek prompt. Semakin bagus promptnya, semakin memuaskan hasilnya. Nah, cara efektif buat belajar di era ini, gimana kita jadiin AI sebagai partner kita buat diskusi atau brainstorming ide-ide yang kita punya. Nah, biar otak kita semakin tajam dan semakin berkembang. Hari ini mungkin orang bertanya, emang what next? Era selanjutnya apa? Ternyata para ahli teknologi udah nge-spill bahwa sebenarnya kita udah bergerak ke era yang kelima, yaitu post-gen AI. Di mana AI gak cuma bisa kerjain apa yang kita perintahkan, tapi dia kayak hidup, dia kayak punya kaki, punya tangan. Bayangin, kita bisa dibantu sama AI sekarang buat booking tiket pesawat, bisa booking hotel, bisa bayar tagihan, atau bahkan negosiasi harga sama AI maskapai.
keren banget. So, ya, selamat datang di era masa depan, di mana kita hidup di era yang serba canggih. Tapi ternyata ada masalah besar. Semakin AI canggih, semakin AI pinter, ternyata manusia semakin ngedown. Dan banyak dari kita kena sindrom yang namanya popcorn brain, atau lebih buruknya lagi, kita kena yang namanya brain rot. Kita nggak tahan baca dalam waktu lama, bahkan 2 slide pun kita nggak selesai bacanya. Dan ya, kita kehilangan kemampuan untuk berpikir mendalam. Padahal senjata rahasia di era AI bukan yang jago coding, tapi yang jago deep reading. Kemampuan untuk baca buku atau artikel panjang buat ngebangun struktur logika di pikiran kita atau di kepala kita. So, yeah, the choice is yours. Mau jadi budak algoritma yang otaknya makin dangkal, atau mau berevolusi jadi manusia yang lebih bijak? Tulis pendapatmu di kolom komentar.